Ini adalah kehamilan kembar pada sekitar 12-13 minggu, di mana awal kehamilan ini kita melihat janin hanya satu, namun kemudian janin ini membelah diri menjadi dua karena dia kembar identik. Kembar identik adalah kembar monozigot yang membelah dari embrio tunggal, kemudian dia membelah diri pada awal-awal kehamilan. Jadi ini kembar identik, kembar satu telur, satu sperma dengan satu plasenta. Dia memiliki satu kantong yang terpisah oleh selaput yang sangat-sangat tipis. Jadi seharusnya kelamin juga sama. Dia memiliki kesamaan sikap, sifat yang hampir sangat-sangat identik. Untungnya kembar ini telah terpisah sejak awal, jadi kalau sampai terjadi kembar identik, resiko yang terjadi adalah kembar siam atau Siamese twins atau kembar dempet. Frekuensi kembar dempet cukup sering terjadi. Jadi kembar dempet itu adalah kembar siam, kembar identik yang telat membelah diri. Jadi bisa menempel satu sama lain pada bagian apa saja dari tubuhnya. Termasuk juga bisa menjadi parasit bagi janin yang lain tumbuh di dalam tubuh janin. Nah, di sini kita melihat janin kembar yang telah terpisah. Kita bisa lihat struktur-strukturnya, nanti akan kita cek satu persatu. Jadi ini adalah kembar identical twins. Nah, masalahnya dengan kembar identik ini umumnya keluhan-keluhan dan resiko kehamilan kembarnya akan semakin meningkat, mulai dari hormonnya yang meningkat berlebihan, mual yang berlebihan, peregangan perut yang berlebihan, lalu yang kita tidak bisa hindari itu kalau sampai si identik ini saling merebut makanan antara kakak dan adiknya yang kita tidak bisa cegah. Kalau berkembang menjadi twin to twin transfusion syndrome. Jadi istilah twin to twins itu apabila kembar identik ini saling berebutan makanan tanpa kita bisa mencegahnya. Maka kalau itu terjadi, satunya akan berkembang dengan sangat pesat, sangat besar, satunya pertumbuhannya akan stuck karena nutrisi dan seluruh faktornya diambil oleh kembar yang satunya. Jadi resiko twin to twin transfusion syndrome sangat-sangat besar terjadi pada kehamilan seperti kembar identik ini. Jadi resiko kembar yang paling rendah adalah kembar non-identik. Jadi terpisah, kamarnya terpisah, hari-harinya dua, mereka tidak berebut makan. Tapi apapun yang terjadi ya kita harus mencoba mensupport kehamilan ini, kita jalani, kemudian ya kita amati, dan kita harus tahu apabila terjadi kondisi yang kita khawatirkan tersebut. Nah, di sini kita bisa mengamati pertumbuhan janin satu persatu. Ayo kita amati mulai dari melihat tulang hidung si bayi yang satu, kemudian nuchal thickness, dan ini ada struktur intracranial translucency yang bisa kita melihat kalau ada kelainan pada otak. Ini ada struktur intracranial translucency. Ini pada selubung daerah ventricle. Kemudian tulang hidung ozygomaticus normal terlihat. Bagian tengkuk juga tampak normal. Ini ada struktur bagian kepala dan pembuluh darah yang mengalir ke arah otak.
Nah, di sini kita bisa melihat aliran darah yang terlihat namanya ductus venosus untuk melihat aliran darah masuk ke janin dengan oksigenasi yang tinggi. Nah, ini kita tampilkan struktur pertama dari janin, katakanlah janin A. Ini strukturnya normal, tidak ada kelainan, struktur umum terlihat, struktur-struktur tangan, kaki semuanya normal. Nah, kemudian kita amati janin B, kembali tulang hidung, bagian tengkuk yang normal, tidak ada kelainan, tengkuknya juga tipis. Lalu kita amati rekonstruksi janin B juga tampak normal, struktur tangan, kaki seluruhnya baik. Nah, kemudian kita amati kembali tampilan keduanya. Kita lihat interaksi kedua si kembar ini. Tadi posisinya berhadapan, nih posisinya sekarang punggung-punggungan melawan arah. Jadi ini posisi kehamilan normal pada trimester pertama sekitar 12-13 minggu dengan kembar identical twins. Tidak kita jumpai adanya kelainan pada kondisi saat ini kita jumpai. Namun kita perlu tahu bahwa resiko kehamilan kembar pada kasus identical twins ini sangat-sangat tinggi. Beresiko munculnya twin-to-twin transfusion syndrome, saling berebutan makanan, juga resiko preeklamsi, mual muntah yang berlebihan. Ini menjadi lebih sering pada kondisi kehamilan kembar identical seperti kasus kali ini. Namun apapun yang terjadi, kita edukasi si ibu dan siap menghadapi apapun yang kita temukan dalam kehamilan kembar yang cukup beresiko pada identical twins ini.